Wanita itu memberikan segalanya demi membantu putra mahkota naik tahta. Tak disangka di hari penobatan sang putra mahkota malah menusuk tenggorokannya dengan pedang. Tanpa diketahui, wanita itu terlahir dengan nasib burung phoenix. Hanya dengan bangkit dari abu, ia bisa benar-benar terjaga. Saat ia membuka mata lagi, ia menyadari dirinya kembali ke gubuk jerami tempat ia pernah tinggal. Dan di saat itu terdengar suara pertengkaran sengit dari orang tua angkatnya di luar. Ternyata kepala pelayan dari kediaman jenderal datang bersama orang-orang mencari dirinya, dan berkata kepada ayah angkatnya bahwa mereka ingin membawanya pulang. Padahal sejak kecil wanita itu sudah dibuang. Sekarang mereka malah bilang ingin membawanya kembali ke kediaman jenderal. Orang tua angkatnya curiga mereka punya niat jahat. Langsung saja mereka menolak permintaan itu. Melihat semua yang begitu familiar di depan matanya, membuatnya sadar bahwa ia telah dilahirkan kembali. Di kehidupan ini ia tak akan membiarkan siapapun menyakiti orang tua angkatnya lagi. Dan saat itu juga, kepala pelayan yang mengandalkan kekuasaan mulai menyuruh anak buahnya untuk memukuli orang tua angkatnya hingga cacat. Di saat genting, gadis itu segera menghentikan mereka. Ia membentak agar mereka tak menyentuh orang-orang yang ia sayangi. Kepala pelayan berdalih bahwa ia hanya menjalankan perintah. Namun sebelum sempat menyelesaikan ucapannya, ia langsung dipanah mati oleh wanita itu. Anak buah lainnya belum sempat bereaksi. Satu persatu juga dibunuh oleh wanita itu. Karena di kehidupan sebelumnya, adik angkatnya dirusak kehormatannya oleh kepala pelayan itu. Dan orang tua angkatnya pun dibunuh dengan kejam. Di kehidupan ini, ia takkan membiarkan tragedi itu terulang. Lalu ia membawa mayat kepala pelayan dan anak buahnya ke dalam rumah dan membakarnya. Demi melindungi orang tua angkatnya, ia meminta mereka pergi menemui gurunya untuk berlindung. Dan mengingatkan agar apapun yang terjadi nanti, mereka jangan pernah kembali. Jangan pernah mencari kabarnya. Awalnya ia berencana membalas dendam seorang diri. Tapi orang tua angkatnya khawatir ia tak punya sandaran. Lalu menyuruh adik angkatnya menemaninya. Akhirnya ia pun berangkat pulang bersama adik perempuannya. Sebenarnya ia adalah anak kandung dari keluarga jenderal. Namun sejak kecil dianggap pembawa sial dan dikirim ke desa. Dan kini kaisar ingin menikahkan putri jenderal dengan pangeran yang sedang sakit demi membawakan keberuntungan. Agar gadis licik itu tidak menderita, ibunya malah ingin memanggil wanita ini pulang untuk dijadikan pengantin pengganti. Padahal, wanita ini pernah menyelamatkan pangeran itu saat kecil. Sebagai balas budi, pangeran memberinya sepotong giok sebagai tanda dan berjanji akan menikahinya saat dewasa. Baru saja wanita itu sampai di depan rumah, gadis licik itu langsung ingin memberinya pelajaran. Ia menyuruh pelayan menyiram wanita itu dengan air cucian kaki. Namun wanita itu sudah menyadari rencana mereka sejak awal, langsung melempar jarum perak dan melukai pelayan itu. Karena kehilangan keseimbangan, air cucian itu malah menyiram tubuh pengawal. Gadis licik itu masih ingin mendekati dan mencari masalah. Namun detik berikutnya, ia juga ditusuk jarum perak dan jatuh ke tanah. Semua yang menyaksikan langsung menertawakannya. Gadis licik itu pun murka, langsung memanggil neneknya untuk membela dirinya. Di sisi lain sang ibu sangat menyayangi anak angkatnya, bahkan memarahi wanita itu karena baru kembali langsung membuat keributan. Ia bahkan menampar wanita itu di depan umum. Wanita itu menatap ibunya. Tak menyangka demi anak angkat malah menampar anak kandung sendiri. Ia pun merasa sangat sedih dan marah. Langsung mengambil cangkir teh di samping dan membantingnya ke lantai. Menyatakan mulai sekarang memutuskan hubungan dengan ibunya. Ia juga membongkar rencana mereka, yang ingin menyuruhnya menikah menggantikan gadis licik itu. Nenek melihat putri kandung keluarga jenderal yang besar di desa. Ternyata tidak semudah itu dikendalikan. Lalu mencoba membujuknya. Mengatakan semua hanyalah kesalahpahaman. Namun mereka malah menyuruh wanita itu merendahkan diri menjadi nona kedua. Dan bilang akan merawatnya dengan baik. Mendengar itu wanita itu sangat marah. Langsung membalas ucapan sang nenek. Sampai neneknya pingsan karena emosi. Dan di saat itu juga, ayahnya akhirnya datang.